Perkenalkan kita dari kelompok 2 hari ini akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan untuk perusahaan CV Astra Utama. Nah, untuk di kelompok 2 ini kita ada Fadli Ahmad Ibisanto, ada Kansa Arya Bagas Setiawan, saya Raffi Surah Harimurti, Muhammad Zekri, Raffi Hendrian, Muhammad Triandika Baitaki, dan Usnida Mubarakah Ardilah. Nah, di sini pertama kita ada bagian pengantar, latar belakang dan tujuan dari kita melakukan penelitian untuk perusahaan CV Astra Utama. Nah, untuk latar belakang sendiri, mengapa kita memilihnya adalah di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, perusahaan-perusahaan operasional butuh mengelola operasional mereka secara lebih efisien dan efektif melalui penerapan sistem informasi akuntansi. Dan untuk perusahaan CV Astra Utama yang menangani banyak order-order khusus, yang siklus pendapatan dapat menjadi lebih kompleks dan oleh karena itu membutuhkan sistem informasi akuntansi yang efisien untuk mengolah setiap tahapannya. Nah, untuk tujuannya kita sendiri, dengan penelitian ini kita dapat mengetahui siklus pendapatan perusahaan manufaktur CV Astra Utama, baik itu bagian flowchart atau bagian alur siklus pendapatan pada perusahaan manufaktur ini, dan hubungan antar sistem yang diterapkan pada perusahaan manufaktur CV Astra Utama sendiri. Oke, untuk selanjutnya ada company profile mengenai perusahaan yang kita teliti. Kita mendapati company profile ini dengan melakukan turun lapangan, melakukan wawancara kepada perusahaannya itu sendiri. Yang pertama, nama usahanya ini yaitu CV Astra Jaya Utama dengan pemilik atau owners Pak Sujatmiko. Bentuk usahanya yaitu manufaktur percetakan dengan alamat di Jalan Haji Ipin nomor 27 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan dengan jam operasional dari jam 9 sampai jam 4, kode pos dan juga nomor telepon sebagai berikut. Boleh di next. Selanjutnya ada visi misi dari perusahaan ini sendiri. Yang pertama, visinya menjadi mitra terpercaya dan inovatif dalam industri percetakan lokal dengan berfokus pada pengembangan kualitas produk dan pelayanan yang terbaik. Dengan misi membentuk produk percetakan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar industri, menggabungkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memberikan hasil lebih baik kepada konsumen, menyediakan layanan pelanggan yang unggul dengan responsif, ramah, dan solutif, dan juga terus melakukan inovasi dalam proses produksi, desain produk, dan layanan tambahan untuk memenuhi tuntunan pasar yang berkembang. Boleh next. Oke, untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan. Jadi siklus pendapatan ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Ini termasuk menjual barang dan jasa kepada pembeli dan menerima pembayaran dalam bentuk kas sebagai hasil dari penjualan tersebut. Tujuan dari siklus pendapatan ini sendiri yaitu untuk menyediakan sistem informasi untuk mendapatkan produk yang tepat di tempat yang tepat dan dengan harga yang tepat. Perusahaan melakukan hal-hal berikut untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, mencatat semua penjualan secara akurat. 2. Mengirimkan produk dari gudang perusahaan ke pembeli dengan tepat waktu. 3. Melakukan penagihan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Dan 4. Mengklasifikasikan produk. Siklus pendapatan. Sistem yang terkait dalam siklus pendapatan perusahaan, baik barang maupun jasa, dapat dibagi menjadi 3 sistem besar berdasarkan kegiatan siklus pendapatan, yaitu yang pertama, sistem penjualan. Sistem penjualan terdiri dari penjualan barang atau jasa secara tunai atau kredit. Jika transaksi dilakukan secara tunai, barang atau jasa akan dikirim setelah perusahaan menerima uang dari pelanggan. Jika transaksi dilakukan secara kredit, perusahaan memiliki piutang pada pelanggannya setelah mengirimkan barang atau jasa. Yang kedua, sistem piutang. Sistem ini dirancang untuk mencatat peningkatan atau penurunan piutang dalam transaksi tersebut. Piutang berasal dari transaksi yang dilakukan dengan kredit dan dapat dikurangi dengan transaksi di mana kita menerima kas dari piutang. Yang ketiga, sistem penerimaan kas. Penerimaan kas atas penjualan tunai bagian yang terkait di dalam penjualan. Yang terus penerimaan kas atas penjualan piutang. Boleh lanjut. Selanjutnya, prosedur terkait siklus pendapatan. Yang pertama ada sales order entry, yaitu sales order entry. Sales order ini ada 3 bagian. Yang pertama, taking customer order. Tahap pertama dalam prosedur penerimaan pesanan, yaitu data pesanan pelanggan dicatat ke dalam sales order yang berupa nomor barang, jumlah barang, harga, dan keterangan penjualan lainnya. Selanjutnya, credit approval. Pelanggan harus melalui tahapan prosedur persetujuan batas kredit tertentu terlebih dahulu. Artinya, batasan kredit untuk seorang pelanggan harus disetujui terlebih dahulu sebelum melakukan proses lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada checking inventory availability. Tahap untuk mengecek ketersediaan barang yang dipesan oleh pelanggan.
Lanjut ke prosedur yang kedua, yaitu prosedur penagihan. Yang pertama ada invoicing. Pada invoicing ini, pemrosesan informasi yang dikumpulkan kembali dan meringkas jumlah informasi dari pengisian sales order sampai pada kegiatan pengiriman. Selanjutnya ada maintain account receivable, yaitu untuk mengendalikan piutang dengan open invoice method, di mana pelanggan biasanya membayar sejumlah uang menurut masing-masing invoice. Selanjutnya ada prosedur penerimaan kas. Pada prosedur ini terdapat kegiatan siklus pendapatan yang diakhiri dengan penerimaan kas dari pelanggan. Lanjut. Berikut adalah aktivitas yang terdapat pada siklus pendapatan CV Astra Jaya Utama. Yang pertama, ada penerimaan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pembuatan desain sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga, pencatatan pesanan dari pelanggan. 4, pencetakan pesanan dari pelanggan. Yang kelima, pengiriman pesanan kepada pelanggan. Yang keenam, ada penagihan pembayaran tiap pesanan kepada pelanggan. Dan yang ketujuh, penerimaan kas yang diterima dari pelanggan. Oke, nah sekarang di sini ada siklus pendapatan untuk perusahaan CV Astra Jaya Utama. Untuk CV Astra Jaya Utama sendiri total memiliki 7 bagian dalam siklus pendapatan ya. Untuk siklus pertamanya itu adalah sistem penerimaan pesanan dari pelanggan. Nah, setelah menerima pesanan dari pelanggan, bagian sales stakeholder atau STO akan mencatat bagaimana detail pesanan dari pelanggan dan apakah mereka sudah memiliki desain yang akan dipesan. Jika sudah, maka akan dilanjut dalam pembuatan desain tersebut. Sementara jika mereka belum ada, perusahaan ini memiliki tim desain sendiri yang dapat melakukan jasa atau layanan untuk mendesain kepada pelanggan tersebut sesuai dengan keinginan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua adalah pembuatan desain sesuai pesanan pelanggan. Setelah desain disetujui oleh pelanggan, pesanan tersebut kembali dikonfirmasi oleh STO untuk detail-detail lainnya, seperti jumlah halaman, ukuran, jenis kertas, dan instruksi khusus lainnya. Ketiga, pencatatan pesanan dari pelanggan. Kemudian setelah pembuatan desain tersebut sudah selesai, pelanggan membayar uang muka sebagai bentuk jaminan pesanan akan dilakukan. Pembayaran uang muka tersebut akan dilanjutkan ke bagian pembukuan yang untuk dicatat dan dimasukkan ke dokumen surat perintah pembelian atau SPP dan dibuatkan surat order pembelian atau SOP. SOP dibuat menjadi 4 jenis dengan detail berikut. SOP 1 sebagai laporan kontrol dan diarsipkan sementara. SOP 2 diarsipkan sebagai arsip data tetap untuk laporan keuangan. SOP 3 dikirimkan kepada bagian percetakan untuk diproses lebih lanjut, dan SOP 4 beserta SPP dilanjutkan ke bagian penagihan. Nah, untuk siklus keempat, yaitu sistem pencetakan pesanan, setiap pesanan yang masuk dicatat dan diverifikasi oleh tim penjualan. Setelah itu, pesanan dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah menghitung perkiraan biaya untuk pesanan tersebut, yang melibatkan peneksaran biaya bahan baku seperti kertas, tinta, dan bahan lainnya. Harga ini mencakup semua biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setelah semua biaya diestimasi, sebuah job order atau perintah kerja dibuat, mencatat semua detail pesanan dan jadwal produksi yang direncanakan. Proses produksi dimulai sesuai dengan instruksi dalam job order. Siklus kelima yaitu sistem pengiriman pesanan kepada pelanggan. Setelah produk tersebut dicetak, produk akan masuk ke dalam tahap pengiriman. CV Astra Jaya Utama memiliki sistem pengiriman barang yang terstruktur untuk memastikan setiap produk sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Produk yang telah selesai dicetak diperiksa kembali untuk kualitas sebelum dikemas dan disiapkan untuk pengiriman. Sistem pengiriman ini membuat dokumen pengiriman yang mencakup pencatatan alamat pengiriman, estimasi waktu pengiriman, dan pelacakan pengiriman. Dokumen pengiriman tersebut kemudian dibuat menjadi nota pengiriman di bagian penagihan. Pengiriman ini dilakukan melalui kerjasama dengan jasa kurir terpercaya atau armada pengiriman internal perusahaan. Siklus ke-6 yaitu sistem penagihan pembayaran tiap pesanan kepada pelanggan. Sistem penagihan di CV Astra Jaya Utama dimulai setelah produk dikirim ke pelanggan. Tim akuntansi akan mengeluarkan faktur yang mencakup rincian pesanan, harga, dan informasi pembayaran. Kemudian, tim akuntansi melakukan pencocokan. Dokumen yang telah cocok dibuat faktur pembelian sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim ke pelanggan bersama barang, rangkap kedua disimpan dan dicatat dalam jurnal penjualan. Faktur ini kemudian dikirimkan kepada pelanggan melalui email atau surat fisik. Sistem ini juga mencakup pencatatan pembayaran yang masuk dan pengelolaan piutang usaha. Siklus terakhir yang ketujuh adalah penerimaan kas dari pelanggan. Tahap terakhir ini adalah sistem penerimaan dari perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan melalui berbagai metode, termasuk transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran tunai.
Setiap pembayaran yang masuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas oleh tim akuntansi dan diverifikasi kebenarannya. Kemudian jurnal penerimaan kas tersebut diarsip pada file tetap. Nah, untuk flowchart sendiri di sini bisa dilihat ada bagian-bagian pelanggan, bagian desain, pembukuan, percetakan, pengiriman, penagihan, dan terakhir penerimaan kas. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Siklus pendapatan CV Astra Jaya Utama bergantung pada integritas sistem informasi akuntansi untuk mengelola setiap tahapan proses dengan efisien dan akurat. Sistem yang terintegrasi memungkinkan bisnis untuk melacak dan mengawasi setiap transaksi dari penerimaan pesanan hingga penerimaan kas. Dengan proses yang terstruktur dan terkomputerisasi, CV Astra Jaya Utama dapat memberikan layanan yang tepat, cepat, tepat waktu, dan berkualitas tinggi kepada pelanggannya. Berdasarkan analisis siklus pendapatan, kami menemukan bahwa CV Astra Jaya Utama telah menerapkan sistem informasi akuntansi yang efektif untuk mengoptimalkan proses bisnisnya. Setiap langkah dalam siklus pendapatan terhubung secara sinergis untuk memastikan semua pesanan diproses dengan cepat, produk dibuat dengan kualitas tinggi, dan pembayaran pelanggan diproses dengan lancar. Oke, next. Nah, sekian video mengenai siklus pendapatan CV Astra Jaya Utama. Nantikan video kami selanjutnya untuk siklus konversi dan siklus pengeluaran dari CV Astra Jaya Utama. Sampai jumpa lagi. Suddenly you're nowhere to be found. I turn